Data Kementerian Sosial itu menunjukkan kalau bapaknya miskin, maka itu otomatis anaknya juga miskin. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi yang cukup luar biasa. Pernyataan Wamensos ini kan menegaskan kalau bapaknya miskin maka tidak bisa dibantah anaknya pun juga akan miskin. Kalau kita melihat satu persatu para politisi dan pejabat publik di negara kita, kan hampir mayoritas mereka juga bicara dulu mereka itu bukan siapa-siapa, berasal dari keluarga miskin, berasal dari keluarga yang apa adanya, tapi sekarang bertumbuh dan berkembang menjadi politisi top dan kemudian ekonominya mantap semantap-mantapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bicara tentang pernyataan pejabat publik yang menimbulkan kontroversi, memantik reaksi yang cukup keras, dan menimbulkan protes-protes yang cukup tajam dari kalangan kelompok-kelompok kritis, civil society, dan khususnya kritik-kritik yang muncul di media sosial. Kalau beberapa waktu yang lalu ada pejabat publik selevel menteri mengatakan soal lingkar pinggang yang dikait-kaitkan dengan soal kemungkinan menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, yang disebutkan bahwa lingkar pinggang seseorang, kalau itu lingkar pinggangnya di atas 33, 34, itu ada kecenderungan lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, mereka yang lingkar pinggangnya 34 ke atas itu lebih cepat meninggal dibandingkan dengan mereka yang lingkar pinggangnya 31, 30 dan seterusnya. Jadi sang menteri ketika mengungkapkan itu beberapa waktu yang lalu juga menimbulkan reaksi yang cukup keras dari kalangan masyarakat dan bahkan kelompok-kelompok kritis ya. Tidak berhenti di situ, sang menteri juga mengatakan tingkat pendapatan seseorang itu juga dikait-kaitkan dengan kesejahteraan. Katanya mereka yang punya gaji 15 juta setiap bulan ada kecenderungan hidupnya lebih bahagia dan sejahtera dibandingkan hanya dengan mereka yang gajinya sebatas 5 juta tiap bulan. Itu juga menimbulkan reaksi yang cukup keras. Karena bahagia dan tidak bahagia itu tidak melulu diukur dengan harta. Bahagia dan tidak bahagia itu tidak melulu diukur dengan seberapa banyak dia mendapatkan uang bulanan. Banyak kok orang yang duitnya berlimpah, triliunan, miliaran. Tapi kan kita tahu kehidupannya kan sengsara. Sengsara dalam arti ya tidak bahagia, tidak happy, kadang tidak punya teman, terlibat dalam persoalan-persoalan hukum dan seterusnya. Itu beberapa waktu yang lalu. Nah, sehari dua hari ini hampir sama nadanya ketika Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo mengatakan, katanya Kementerian Sosial itu punya data ada sekitar 64,46% data Kementerian Sosial itu menunjukkan kalau bapaknya miskin maka itu otomatis anaknya juga miskin. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi yang cukup luar biasa. Pernyataan Wamensos ini kan menegaskan kalau bapaknya miskin maka tidak bisa dibantah anaknya pun juga akan miskin. Datanya katanya itu sekitar 64,46%. Inilah yang menurut saya menimbulkan reaksi yang cukup keras dan bisa menimbulkan kritik-kritik yang cukup tajam di kalangan media sosial, kelompok-kelompok kritis dan kalangan-kalangan civil society. Apa yang diprotes? Ya tentu yang pertama adalah tidak ada rumusnya kalau orang tuanya miskin maka anaknya juga akan miskin. Mungkin dalam case to case tertentu, dalam kasus-kasus tertentu ketika orang tuanya miskin maka anaknya juga miskin. Mungkin beberapa waktu yang lalu ketika tidak ada kemajuan terkait dengan teknologi, tidak ada inovasi-inovasi di bidang pendidikan termasuk juga inovasi untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Yang ingin dibantah dan diprotes oleh publik itu adalah karena dalam realitas kehidupan kita banyak sekali contoh orang yang orang tuanya itu kelihatan sederhana dan bahkan masuk kategori miskin tapi anaknya bisa sukses. Dan bahkan misalnya kita bisa menyaksikan satu persatu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang dulu itu bercerita tentang dia itu berasal dari keluarga miskin, tidak mampu, golongan papa, dan tentu saja secara ekonomi memang sangat mengenaskan. Tapi kemudian berkembang, tumbuh bagaimana anak dan keturunannya menjadi orang sukses. Kuncinya apa? Usaha, dan usaha.
Itulah yang kemudian menimbulkan reaksi. Ataupun kalau kita melihat satu persatu, para politisi dan pejabat publik di negara kita, kan hampir mayoritas mereka juga bicara, dulu mereka itu bukan siapa-siapa, berasal dari keluarga miskin, berasal dari keluarga yang apa adanya, tapi sekarang bertumbuh dan berkembang menjadi politisi top dan kemudian ekonominya mantap semantap-mantapnya. Oleh karena itu, tesis yang mengatakan bahwa ada 64% ketika orang tuanya miskin maka anaknya miskin, ini kan dibantah sebenarnya dengan begitu banyak realitas-realitas politik kehidupan sosial kita, bahwa dulu orangnya tidak berpunya, bahwa dulu orangnya tidak berkecukupan orang tuanya, tapi anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sukses dan menjadi anak yang hebat. Bahkan saya masih ingat kok, ada seorang menteri yang sampai saat ini selalu bercerita tentang bagaimana kehidupan pribadinya dulu di kampung, bukan siapa-siapa, tapi kemudian tumbuh dan hebat menjadi anak menteri, atau tumbuh dan hebat menjadi menteri maksud saya. Itu ada menterinya, dan per hari ini mendapatkan posisi yang cukup strategis, dan kelihatannya kalau melihat laporan keuangannya itu fantastis dan sangat luar biasa. Banyak contoh. Ataupun misalnya banyak sekali anak tukang becak, anak petani dan seterusnya mampu mengenyam pendidikan yang mantap dan kemudian berdiaspora, dan yang paling penting kemudian menjelma sebagai orang yang sukses. Oleh karena itu memang tidak bisa kita mensimplifikasi bahwa ketika orang tuanya miskin maka anaknya akan miskin. Ini yang sebenarnya ingin diprotes oleh publik ya, termasuk kelompok-kelompok aktivis dan gerakan civil society terkait dengan pernyataan Pak Wamen, maksud saya Wakil Menteri Sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci sukses itu kan sebenarnya bukan turun-temurun. Kunci sukses itu dia itu bukan karena sesuatu yang diwariskan dari orang tua ke anak. Itu sudah nggak zaman. Saat ini di era yang serba terbuka, di dunia yang saya kira cukup bagaimana mengandalkan dunia yang serba digital, apapun bisa dikerjakan oleh siapapun untuk menjadi orang sukses. Ya buktinya di daerah-daerah dan pedesaan-pedesaan yang mungkin teridentifikasi dia itu adalah anak orang yang tidak mampu tapi sukses kok. Sukses misalnya berkembang menjadi orang hebat dan menjadi orang yang sukses dengan cara memanfaatkan dunia digital. Kan sekarang banyak konten-konten kreator, youtuber-youtuber yang muncul di daerah-daerah dan menjelma menjadi orang sukses dan menjadi orang hebat. Nah di kampung saya ada beberapa pengusaha tembakau misalnya. Kalau dilihat tingkat pendidikannya itu rendah, dan saya kira kekayaannya cukup luar biasa dibandingkan dengan mereka yang tingkat pendidikannya mungkin hebat dan mantap ya. Karena menurut Wamensos ya, dalam pernyataan yang sama Pak Agus Jabo ini ada sekitar 74,51% orang miskin itu rata-rata lulusan SD atau setara pendidikannya dengan SD. Kita bisa cek juga di negara kita banyak orang yang mungkin pendidikannya tidak terlampau oke, tidak terlampau hebat, tapi mereka adalah termasuk orang yang terkategori punya uang lah. Oleh karena itu wajar kalau kemudian ya apa yang disampaikan oleh Wamensos Pak Agus Jabo ini menimbulkan reaksi yang cukup luar biasa. Tentu dalam konteks banyak pihak yang tidak terima kalau orang tuanya miskin, anaknya juga miskin. Karena ini sudah tak ada rumusnya di negara kita. Karena begitu banyak pengusaha, politisi, orang-orang top, orang hebat, orang mantap di Indonesia dulunya adalah mereka yang terindikasi sebagai keluarga dan orang tua yang miskin dan tidak punya apa-apa. Kalau kita mempelajari studi-studi agama, dalam agama Islam misalnya disebutkan kunci sukses itu kan ada dua, doa dan usaha. Doa usaha dan ikhtiar. Bukan karena orang tua dan ibunya, bapaknya itu orang miskin seakan-akan dia dikutuk hidupnya menjadi orang miskin. Tidak. Agama kita, saya lah khususnya orang Islam, itu menganjurkan kalau ingin sukses cuma dua kok kuncinya. Berusaha semaksimal mungkin, berusaha semantap-mantapnya, dan jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan ikhtiar. Karena prinsip dasar dari orang sukses itu adalah doa dan usaha. Itu yang kemudian dalam tradisi kita. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Mensos ini wajar kalau kemudian menimbulkan reaksi yang cukup luar biasa ketika ada pernyataan yang mengatakan bahwa kalau orang tuanya miskin maka bisa dipastikan anaknya miskin. Mungkin angle ya ataupun pengambilan isu ini yang kemudian agak kurang pas. Sebenarnya kalau kita membaca beritanya Pak Wamensos ini kan ingin mengatakan bahwa soal data-data yang dimiliki oleh Kemensos
Data itu misalnya ada sekitar 64%, di mana rata-rata ketika orang tuanya miskin maka anaknya miskin. Tapi harus ada argumen yang mesti lebih ditingkatkan atau analisa-analisa yang mesti dikembangkan. Apa yang kemudian menyebabkan 64% orang tuanya miskin, anaknya miskin? Apa yang kemudian membuat itu terjadi di Indonesia? Kan itu yang mesti ditunggu oleh publik. Oleh karena itu, secara prinsip yang ingin saya katakan di akhir pernyataan saya adalah jangan pernah menyederhanakan dan mensimplifikasi bahwa ketika orang tuanya miskin, anaknya juga miskin. Di Indonesia itu bisa dibantah. Dan konon kita pernah punya seorang presiden yang mantap, kira-kira begitu. Presidennya 2 periode, pernah jadi gubernur Jakarta, pernah wali kota Solo, juga berasal dari orang biasa-biasa saja. Tapi kemudian menjelma menjadi orang hebat, menjadi orang yang mantap. Ini tentu tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu, sebagai pejabat publik memang mesti menghindari statement-statement yang kontroversial, menghindari pernyataan-pernyataan yang menimbulkan reaksi publik, apalagi di tengah kemiskinan yang semakin bertambah, pengangguran, termasuk juga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Maka pejabat publik itu harus mampu menarasikan sesuatu yang baik itu menjadi sesuatu yang positif. Oleh karena itu bagi saya secara prinsip, pejabat-pejabat publik supaya tidak lagi menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, mesti harus ada semacam pemenggalan kata dan angle-angle yang itu mesti masuk dalam logika dan pikiran orang. Sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Wamensos ini adalah fakta yang menunjukkan dari data Kementerian Sosial banyak orang miskin, mayoritas mereka orang tuanya miskin dan anaknya juga miskin. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah campur tangan. Bagaimana supaya orang tidak lagi sekolahnya hanya setara SD? Makanya saya dari dulu selalu mengatakan, maka pendidikan yang mesti dijamin gratis oleh pemerintah jangan hanya sampai SMA, kalau bisa sampai S2 dan S3. Kalau memang ada korelasi bahwa tingkat pendidikan seseorang itu berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan dan kemudian aspek dalam perkembangan ekonomi. Karena pernyataan Pak Wamensos ini mengatakan bahwa 74% orang miskin itu tingkat pendidikannya adalah SD. Dengan kata lain bahwa kalau tingkat pendidikan di Indonesia itu mantap, misalnya setara S1 secara mayoritas, maka bisa dipastikan kesejahteraan dan kemudian pendapatan kehidupannya akan semakin hebat. Kan itu rumusnya. Oleh karena itu, kalau memang rumus dasar dari kemajuan ekonomi, pendapatan kehidupan rakyat, termasuk juga soal akses terhadap kemajuan dan menghilangkan kemiskinan itu adalah pendidikan, kan sederhana saja. Bikin gratis saja, kuliah itu sampai S1 gratis, sampai S2 gratis, sampai S3 gratis. Dan itu berlaku untuk pendidikan baik yang swasta ataupun negeri. Karena kalau kita membaca pernyataan dari Pak Wamensos ini kan satu rumusnya. Orang miskin itu rata-rata pendidikannya SD. Itu artinya apa? Kalau pendidikannya tidak SD, misalnya minimal S1, maka ada kemungkinan dia itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi orang hebat, ekonominya tidak lagi miskin dan tidak lagi susah. Makanya solusinya adalah jangan lagi mayoritas pendidikan di Indonesia itu SD. Bagaimana caranya? SMP, SMA sudah digratiskan untuk swasta dan negeri, tinggal bagaimana ikhtiar dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menggratiskan sekolah S1, S2 dan S3. Kan itu sederhananya. Kita tinggal tunggu apakah formula semacam ini akan diwujudkan oleh pemerintah. Karena pernyataan Pak Wamensos ini ingin mengatakan kalau kita semua pendidikannya oke, tidak lagi SD, maka bisa dipastikan kesejahteraannya itu akan semakin hebat, tidak lagi akan ada orang miskin, orang tua tidak bisa mewariskan kemiskinannya kepada anak. Oleh karena itu solusinya adalah jangan lagi ada orang yang tidak sekolah dan sekolahnya hanya sebatas SD. Saya usulkan S1, S2 dan S3 itu juga gratis dan bahkan kalau bisa sekolahkan ke luar negeri supaya pulang ke Indonesia menjadi orang hebat, menjadi orang mantap, menjadi pribadi-pribadi yang inovatif, menimbulkan bagaimana siklus kehidupan yang semakin berkembang dan tentu saja mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan setiap pribadi yang ada di Indonesia. Saya kira di situ salam politik syaun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.